the pain. I see light in the rain. Dreams of brighter days. Tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something. I'm about to dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazir Anindi dalam program Lecturer on Air. Nah pemirsa, hari ini saya sudah berada di Desa Batu Jongjong, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan hari ini saya akan bertemu dengan Ibu Dr. Yayu Yuliana yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya akan mengikuti Ibu Yayu untuk mengolah propolis mentah menjadi ekstrak propolis. Dan untuk informasi pemirsa, masyarakat di Desa Batu Jongjong ini merupakan pembudidaya madu trigona. Dan pastinya Lecturer on Air kali ini akan seru sekali, jadi pemirsa jangan kemana-mana dan terus ikuti perjalanan saya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi mitra dan kita akan ketemu dengan Ibu Yayu di dalam. Sekarang Ibu Yayu sedang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Batu Jongjong. Langsung aja yuk kita masuk. Halo Ibu Yayu. Halo, selamat siang Ibu Indi. Iya, siang Ibu. Nah pemirsa, jadi di sini sudah disediakan oleh Ibu Yayu semua alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengolah propolis mentah menjadi ekstrak propolis. Nah, Ibu boleh dijelaskan Bu, alat dan bahan apa saja yang kita gunakan hari ini, Bu? Baik, Ibu Nindi. Pada kesempatan hari ini akan saya jelaskan ya. Di sini ada propolis mentah ya. Ini awalnya bentuknya seperti ini ya. Lalu tahapan berikutnya propolis ini dikecilkan dengan ukuran 10 gram. 10 gram Ya, ini. Nah, setelah ukurannya ini kecil ya dengan berat 10 gram, tahap selanjutnya adalah pencampuran dengan etanol. Nah, untuk 10 gram propolis mentah ini dicampur dengan etanol sebanyak 100 ml. Oh, berarti perbandingannya 1:10 ya, Ibu ya? Betul sekali. Nah, untuk pencampurannya ini menggunakan gelas kimia ya. Oh ya, ini menggunakan gelas kimia ya pemirsa untuk pencampurannya. Kemudian Ibu? Selanjutnya kita ini ya, setelah kita campur nantinya akan kita masukkan ke mesin pencampur atau pelarut ya, dengan bantuan namanya mesin shaker. Shaker, oke. Nah, langsung iya, ya. Iya Ibu, silahkan kita langsung lihat ya pemirsa, bagaimana proses pembuatan ekstrak propolis dari propolis mentah ini. Silahkan Ibu. Baik, nah untuk langkah selanjutnya ini dari Bapak Agustinus ya, yang akan mempraktekkan untuk pencampuran propolis mentah dengan etanol. Silahkan. Ya, Ibu izin sebelumnya kita buka dulu ya Bu ini ya, biar pemirsa bisa lihat perbandingannya. Iya pemirsa, jadi ini adalah propolis mentah yang belum dikecilkan pemirsa, dan yang di belakang ini adalah propolis mentah yang sudah dikecilkan menjadi 10 gram tadi besarnya Ibu. Iya, langsung saja pemirsa kita lanjut ke proses berikutnya. Iya, oh harus dikecil-kecilkan lagi gitu ya Ibu ya. Oke. Nah pemirsa, kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang telah berhasil mendapatkan pendanaan hibah dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi atau DRTPM Dikti. Nah, ini adalah propolis mentah yang sudah dikecilkan ya. Kemudian dilarutkan dengan etanol sebanyak 100 ml ya. Iya, nah setelah seperti ini Bu, selanjutnya kita akan ke proses yang mana lagi Ibu? Baik, untuk
untuk tahap selanjutnya, untuk perendaman, ini kita menggunakan alat mesin shaker ya, untuk pencampuran etanol dengan propolis mentah ini. Oke, berarti setelah ini, gelas ini nanti kita letakkan di mesin shaker ini ya Ibu ya? Betul. Oke, boleh langsung ke kita ya Bu. Nah pemirsa, jadi ini merupakan propolis mentah yang sudah dicampur dengan etanol. Dan nantinya ini akan kita campur lagi dengan menggunakan shaker inkubator. Oke, boleh langsung ya Ibu kita serahkan untuk dicampur. Silahkan Pak. Nah Ibu, selanjutnya setelah gelas yang berisi propolis mentah yang sudah dicampur etanol ini kita letakkan di shaker inkubator, ini butuh waktu berapa lama Ibu untuk bisa tercampur sempurna? Baik, ini ya, untuk mesin inkubator atau shaker inkubator ini adalah fungsinya sebagai alat pengocokan ya, pengocokan antara etanol dengan propolis mentah. Nah, untuk pelarutan ini atau pencampuran ini dibutuhkan waktu ya sekitar 18 jam. Baik, setelah 18 jam akan tercampur dengan sempurna ya Ibu? Betul. Dan selanjutnya setelah tercampur ini prosesnya akan bagaimana Ibu? Nah, setelah propolis mentah dengan etanol ini tercampur, maka langkah selanjutnya adalah proses penyaringan. Baik, nah kita langsung lihat saja ya Bu, proses pencampuran atau proses maserasi ya Bu namanya ya? Betul. Iya, langsung saja kita lihat ya pemirsa proses maserasi ini. Baik ya, untuk shaker inkubator ini memang alatnya tidak dijual secara umum ini ya. Jadi peralatan ini ya, ini kita pesan secara pabrikan ya. Jadi pesan secara khusus dan waktunya pun ini ya tidak bisa 1 atau 2 hari. Melainkan harus pre-order terlebih dahulu, kurang lebih waktunya sekitar 3 minggu. 3 minggu, berarti kita custom gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dan ini pun tidak dipasarkan secara bebas. Kita ordernya dari Kota Bogor, ya, barulah dikirim ke Provinsi Sumatera Utara. Baik, nah pemirsa, jadi ternyata alat ini tidak bisa kita jumpai sembarangan pemirsa, harus di custom ternyata. Nah pemirsa, jadi ini merupakan hasil maserasi, tapi belum kita saring pemirsa, jadi selanjutnya kita akan masuk ke proses penyaringan. Boleh silahkan Bang, kita saring langsung ya? Nah, Ibu boleh dibantu dijelaskan Bu, alat apa yang digunakan untuk proses penyaringan ini Bu? Baik, ini ya, setelah proses maserasi dengan shaker inkubator, langkah selanjutnya adalah proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini menggunakan V60 set ya, atau ini ya alat kertas saringnya ini ya. Ya Ibu, boleh silahkan Bang Agustinus kita saring langsung. Kita lihat bersama ya pemirsa proses penyaringan dari hasil maserasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah Ibu, setelah kita lakukan proses penyaringan, bagaimana tahapan selanjutnya Ibu? Baik, setelah dilakukan proses penyaringan ini, langkah selanjutnya larutan ini akan kita bawa ke lab kimia farmasi UMN Al-Wasliyah untuk dilakukan proses rotari yang memakan waktu kurang lebih 3 hari ya. Iya, nah pemirsa, jadi setelah ini kita akan bawa larutan ini ke laboratorium farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dan nantinya kita akan melakukan proses ekstraksi di alat rotari ya Ibu, di dalam alat rotari selama 3 hari. Jadi nanti kita ketemu lagi ya pemirsa di laboratorium farmasi. Bye-bye! Nah pemirsa, sekarang saya dan Bu Yayu sudah berada di laboratorium kimia farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dan ini merupakan cairan hasil maserasi dari lem lebah atau propolis mentah. Nah Bu, selanjutnya tahapan yang akan kita lakukan setelah cairan maserasi ini jadi apa nih Bu?
untuk tahapan selanjutnya untuk menghasilkan ekstrak propolis maka akan dilakukan proses rotari. Nah, untuk tahapan ini akan dibantu oleh pembantu lapangan yang merupakan laboran lab kimia UMN Al-Wasliyah, yaitu Bapak Fauzan. Baik, nah pemirsa, selanjutnya kita akan ketemu nih dengan Bapak Fauzan dan akan kita lakukan proses rotari. Silakan Ibu. Ya, mari. Halo Pak Fauzan. Halo. Iya. Nah Pak, sekarang ini kita sudah ada hasil maserasi dari propolis mentah. Bagaimana nih proses selanjutnya Pak? Oke, terima kasih Kak Nindi. Jadi hasil maserasi yang diperoleh akan kita gunakan alat rotary evaporator yang nantinya ekstrak cair ini akan kita kentalkan. Nanti ekstrak dan etanolnya akan terpisah Iya, gitu ya? betul Bu Nindi. Di dalam sini ada nanti tertinggal ekstraknya dan di sinilah terpisah si etanolnya. Nah berarti setelah selesai proses rotari ini itu akan jauh lebih kental ya daripada ini? Betul Bu Nindi. Kita harus lakukan uji dulu Kak Nindi, di mana kita cek dulu ada berapa persen lagi kadar etanol di dalam ekstrak yang tersisa. Oh begitu. Oke, bisa langsung kita lihat aja prosesnya ya Pak? Boleh. Mama knows and mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake up to dance. Mama knows and mama knows how to wake you up to Jadi ini Kak Nindi, tadi yang saya jelaskan untuk pemisahannya, ini udah terpisahkan, udah agak lumayan kental, di mana hasil ekstraknya ada di bawah, endapan bawah, dan ini masih ada campuran etanol di atasnya. Ini akan dilakukan penguapan lagi. Ya. Untuk kita tahu bahwa sudah tidak ada kandungan etanolnya itu dari mana? Kita ini, dari yang ini. Ini harus kita uapkan lagi, ataupun bisa kita cek kadarnya lagi, kadar etanol tadi seperti saya bilang. Iya. Berarti ini masih belum bisa ya, ini harus diuji lagi ya? Iya. Harus diuapkan lagi, bukan ini. Oh, harus diuapkan lagi. Iya. Iya. Nah pemirsa, jadi ini adalah ekstrak propolis yang sudah melalui tahap rotari. Namun ternyata ini masih perlu kita uapkan lagi karena masih ada kandungan etanolnya nih pemirsa. Nah Bu Yayu, selanjutnya setelah nanti ekstrak propolis ini sudah tidak ada kandungan etanolnya, bagaimana nih Bu proses selanjutnya? Baik Kak Nindi, untuk proses selanjutnya setelah ekstrak ini sudah tidak mengandung etanol, maka langkah selanjutnya adalah kita ke lokasi mitra untuk memberikan pemahaman mereka tahap ke pengemasan. Baik, nah berarti pengemasannya akan kita lakukan di Desa Mitra ini ya Bu? Baik. Di Desa Batu Jongjong Bu? Betul. Iya, nah pemirsa, jadi nanti kita akan ketemu lagi di tahap pengemasan yang pastinya kita akan bersama dengan masyarakat yang ada di Desa Mitra, yaitu Desa Batu Jongjong. Iya Pak Fauzan, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya Pak. Baik, terima kasih Kak Nindi. Iya, silahkan lanjutkan aktivitasnya Pak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan melihat proses pengemasan dari ekstrak propolis yang pastinya akan kita lakukan di Desa Mitra, yaitu Desa Batu Jongjong. Sampai ketemu ya pemirsa, bye-bye. Sekarang saya dan Ibu Yayu sudah kembali di Desa Batu Jongjong, yaitu lokasi mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dan hari ini kami juga sudah bersama dengan mitra. Ada Bapak Ibu yang sedang berada di hadapan kami. Oke Bapak Ibu, boleh dong disapa pemirsa di rumah Bapak Ibu. Halo. Iya pemirsa, pastinya mitra kita di Desa Batu Jongjong ini sangat bersemangat sekali nih pemirsa. Nah Bu Yayu, apa nih proses selanjutnya yang akan kita lakukan Ibu? Baik ya, setelah dilakukan proses ekstraksi dengan rotari di lab UMN Farmasi, ya selanjutnya adalah proses pengemasan. Iya. Nah proses pengemasan ini juga akan dilakukan oleh mitra kita ya Ibu, Bapak Agustinus ya Ibu. Betul. Iya, jadi pemirsa kita akan langsung lihat proses pengemasan dari ekstrak propolis yang akan dilakukan oleh mitra kita yaitu Bapak Agustinus. Nah pemirsa, jadi proses pengemasan ini dilakukan di dalam enkas gunanya agar ekstrak propolis tetap steril ketika dikemas, begitu ya pemirsa. Nah, Pak Agustinus, untuk satu kemasan biasanya isinya berapa mili, Pak? Jadi di sini kita menyiapkan ada dua kemasan. Yang pertama itu ada botol drip atau botol tetes, itu bisa kita isi dengan 5 mili, itu biasanya yang kita gunakan, dan ada berbentuk kapsul, di mana kapsul ini kita gunakan pakai pipet tetes. Ya, pipet tetes 2
2 atau 3 tetes Oh, per satu cup. baik. Nah, berarti yang akan kita kemas hari ini yang menggunakan apa nih, Pak? Ini yang pertama kita kemas menggunakan botol tetes. Oh ya, baik. Silahkan, Pak. Nah, pemirsa, ini merupakan ekstrak propolis yang sudah kita kemas ke dalam kemasan tetes dan juga di sini ada yang kapsul ya Pak. Ya, di sini ada yang kapsul. Jadi nanti akan dikemas dalam 2 kemasan seperti ini pemirsa. Dan sekarang saya juga sedang bersama dengan Ketua Kelompok Mitra Bapak Agustinus. Dan tepat di belakang kami ini merupakan stup dari rumah Trigona ya Pak. Ya, betul. Jadi kita mengambil propolis mentah itu dari dalam stup-stup ini pemirsa. Dan ini kalau pemirsa bisa lihat ada yang terbang-terbang nih ya Pak di sekitar kita. Ini adalah lebahnya nih pemirsa. Baik, nah Pak, kalau boleh tahu nih apa dampak dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UMN Al-Wasliyah untuk masyarakat di Desa Batu Jongjong ini khususnya Pak? Dampak dari kegiatan PKM ini pastinya sangat positif sekali bagi kami, kelompok Sapo Ben-Ben yang berada di Desa Batu Jongjong, yang dimana pada dasarnya sebelum adanya PKM kami tidak bisa menggunakan propolis mentah atau sisa perasan dari madu Trigona itu sendiri menjadi bahan yang lebih bermanfaat, yang dimana kami menggunakan propolis itu hanya sebagai lem untuk pembuatan kotak baru, gitu. Karena madu Trigona ini ada waktunya mereka harus berpisah koloni dan itulah yang kami gunakan untuk pemikat juga. Baik, nah berarti selama ini propolis mentah itu hanya digunakan sebagai lem untuk membuat rumah baru gitu ya Pak? Tapi setelah adanya kegiatan PKM ini, maka propolis mentah itu bisa kita olah menjadi ekstrak propolis, begitu ya Pak? Benar. Nah bagaimana nih Pak perasaan Bapak dan juga teman-teman mitra di sini setelah adanya kegiatan ini? Perasaannya pasti sangat bersyukur, terlebih kepada Ibu Yayu yang sudah memberikan atau mendorong kelompok kami, kelompok Sapo Ben-Ben yang ada di Desa Batu Jongjong ini. Kami sangat senang karena seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kami itu selanjutnya memiliki pengetahuan bagaimana untuk mengolah dan mendapatkan pengetahuan teknologi juga dengan alat-alat yang diberikan. Gitu. Iya, baik. Nah Pak, kedepannya harapan Bapak seperti apa untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah diprakarsa Ibu Yayu di Desa Batu Jongjong ini Pak? Ya, kalau kita cerita untuk kedepannya pastinya kami sangat yakin dengan adanya dukungan-dukungan dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Iya. Mudah-mudahan kedepannya, dan kami yakin kegiatan ini bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi orang banyak pastinya. Baik Pak, nah pemirsa begitulah ternyata peran dari pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh Ibu Yayu dan juga rekan-rekan dari UMN Al-Wasliyah untuk perkembangan dari pembudidaya madu Trigona ya Pak yang ada di Desa Batu Jongjong ini. Propolis yang kita katakan itu propolis ini kantungan madu kita peras ya kan, tinggal propolis. Oh, itu udah ada madunya. Itulah propolis yang di sana tadi. Nah pemirsa, jadi di tangan kiri saya ini adalah propolis yang baru saja kita panen dari dalam stup. Jadi ini nanti akan kita peras, ini masih berisi madu, nanti ini akan kita peras, kemudian nanti akan menghasilkan propolis mentah. Dan yang di sebelah kanan saya ini pemirsa, ini adalah polen. Jadi kalau madu ini manis, ini polen ini rasanya asam pemirsa. Tapi walaupun begitu biasanya polen ini dikonsumsi bersama dengan madu, begitu. Nah Bu Yayu, boleh dong Bu ceritain ke pemirsa apa tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang Ibu lakukan di Desa Batu Jongjong ini Bu? Baik,
baik ya. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini salah satunya adalah sebagai transformasi dari pengetahuan ya. Kami dari dosen-dosen UMN Al-Wasliyah, yaitu dari prodi manajemen, prodi farmasi, kemudian sastra Inggris, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra kelompok Sabo Benden di Desa Batu Jongjong. Nah, alasannya kenapa kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa ini, yaitu kelompok Sabo Benden ini mengalami permasalahan pada produksi. Kenapa produksi? Karena di kelompok Sabo Benden ini awal mulanya yaitu banyak lem lebah atau propolis mentah. Ya. Kelompok ini tidak bisa mengolah untuk proses ekstraksinya. Nah, untuk itu kami dari tim PKM UMN Al-Wasliyah ya, yang pertama melakukan transformasi pengetahuan, yaitu pengenalan alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengolah ekstrak propolis. Baik, nah pastinya banyak sekali ya Bu manfaat dan dampak-dampak positif yang bisa diberikan oleh dosen UMN Al-Wasliyah untuk masyarakat khususnya yang ada di Desa Batu Jongjong ini ya Ibu. Nah pemirsa, Desa Batu Jongjong ini juga berdekatan dengan ekowisata Batu Katak. Jadi saat ini tepat di belakang saya dan Bu Yayu ini ada sungai yang airnya jernih sekali pemirsa dengan pemandangan yang sangat-sangat bagus. Jadi untuk pemirsa yang mungkin mau datang berkunjung ke Desa Batu Jongjong untuk melihat proses pembuatan propolis mentah menjadi ekstrak propolis juga bisa langsung datang ke desa ini ya Ibu. Karena di sini juga biasanya masyarakat akan menjual madu-madu trigona ya Ibu. Iya, nah pemirsa demikian kegiatan lecturer on air kita kali ini. Dan semoga dosen-dosen UMN Al-Wasliyah dapat terus memberikan dampak-dampak positif untuk masyarakat luas. Saya dan Ibu Yayu pamit undur diri. Sampai ketemu di kegiatan lecturer on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.